Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya nih maksudnya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya ke situ lah. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok enggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz enggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang enggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia enggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua, udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, nah zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu subhanallah, subhanallah, tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam
dengan sound system, suara khotib dengan sound system, suara ustadz ceramah. Kadang kita mau pengajian suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustadz tuh suaranya seperti kumur-kumurnya. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah, Hamid rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound systemnya mantap, cuman agak panas saja dikit. Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru. Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Buka halaman 54. Halaman 54 yang tulisan tebal, pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, mahmudatun bid'ah terpuji, wa mazmumatun bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa mazmum, maka namanya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah mungkarah. Dikasih tanda supaya mudah nanti kalau ditanya orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 55 yang tulisan tebal. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wat tahqiq, setelah diteliti secara mendetail dan halus, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa hasanah. Kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang sahih, masih bisa dilegitimasi dengan dalil, fahuwa fahiya hasanah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahuwa fahiya mustaqbahah, maka dia termasuk bid'ah dhalalah, mustaqbahah, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak masuk di antara keduanya, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk dalam perkara mubah, boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal juga. Saya dari Saudi, arah Bima. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau ruku, rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya ruku, 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena nggak dibaca di mulut. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya, diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah dua, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki dua, ujung lutut dua, tapak tangan dua, kening satu. Nggak ada orang keningnya dua, nempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib, hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya nih maksudnya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Man kuntul jalat tulahu zohran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk waktu aku nyambuk kuda, ternyata dia ada di balik kuda, kena pundaknya. Dia sakit hati, nggak nuntut balas. Aza zahri, ini pundakku, silakan balas. Cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang kata-kataku kasar menyinggung perasaannya, waktu aku ngomong dia tersinggung. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya diam, nggak ada. Siapa yang ada uangnya ku pinjam, langsung tegak. Itu menunjukkan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang susah. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau punya hutang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadal, idfa' ya Fadal. Fadal, bayarkan hutang. Cari orangnya. Saya sudah nyari nggak ketemu Pak Ustadz. Waktu saya mau pergi haji takut mati di tanah suci, pesawat meletup meledak. Akhirnya saya cari Pak Ustadz SMP tempat saya makan bakwan dulu, bayar 3 makan 5. Ternyata tanah itu sudah dibangun mall Pak Ustadz. Cari sampai ketemu. Kalau nggak ada juga, hitung berapa angka bakwan. Kau makan bakwannya berapa kali? Libur cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Kau hitunglah berapa harga bakwan itu tahun 80. Jangan tahun 80 1000, sekarang bayar 1000 juga. Inflasi, tak sama nilainya. Hitung menurut harga emas, maka serahkan untuk umat, karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau ada ahli warisnya bayarkan, kalau tak ada ahli warisnya serahkan kepada lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umat orang banyak. Bisa serahkan ke yayasan Masjid Jami Al-Azhar. Kalau bingung tak tahu mau ditransfer kemana, nanti akan dibelikan untuk air sedekah. Jadi setiap 10 menit sekali ada iklannya.
air Masjid Jami Al-Azhar. Nanti untuk kepentingan umat ada orang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Ramadan, supaya dinikmati orang banyak. Adapun dosa yang terkait dengan perasaan, saya nggak ada utang Pak Ustaz, terus apa dosamu? Dulu saya janjikan harus menikah dengan dia, ternyata ada yang lebih cantik Pak Ustaz. Maka tentang masalah itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ada silap dan salah dengan salah satu dari hambamu. Aku merasa sampai hari ini berdosa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kau sanggup bacakan Yasin, khatamkan Quran, bacakan Al-Fatihah sebagaimana sudah kita belajari tadi, baik. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku kepadanya. Selesailah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas. Supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir, karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu karena nggak diucapkan. Nggak diucapkan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk. Diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Alf. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyatih. Aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutola'ah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina. Kalau tidak ada tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali, nggak lengkap. Yang penting hati kita.
Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di halaman 219 ada pelapak kurma. Pelapak kurma tidak ada. Boleh diganti bunga atau bagaimana kalau diganti bunga? Di halaman 220 biasanya keluarga tidak ikut padahal dimakan untuk memohon amal atau kebanyakan. Tapi mungkin yang pertanyaan pertama ini, jadi pelapak kurma di hadis saja, Ustaz, boleh nggak diganti dengan bunga? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Nggak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pil rohipnol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup. Bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami' Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju silakan, nggak setuju nggak usah buat. Wallahu a'lam.